Halo teman-teman, kami dari kampus STQ Betabula, Prodi Fisika semester 3 akan mempresentasikan dan memaparkan atau menjelaskan apa itu alat ukur massa. Nah, terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Murniati Ina dan kedua teman saya atas nama Petrus Langga dan Litwina Theodora Meneate. Nah, teman-teman, di sini kita akan membahas tentang alat ukur massa, di mana tujuannya yang merupakan yang pertama, memahami pengertian massa, dan yang kedua, mengetahui alat-alat yang digunakan untuk mengukur massa suatu benda. Kita lanjut pada pengertian alat ukur massa. Alat ukur massa adalah semua alat yang digunakan untuk mengetahui massa suatu benda. Nah, berbicara tentang massa, banyak orang yang mengartikan bahwa massa sebagai berat, padahal massa benda dan berat benda merupakan dua hal yang sangat berbeda. Massa itu sendiri adalah jumlah materi yang ada di suatu benda atau banyaknya zat yang terkandung dalam benda. Sedangkan berat adalah besarnya gaya yang dialami benda akibat gaya tarik bumi. Satuan dari massa adalah kilogram dan satuan dari berat adalah newton. Nah, alat ukur massa itu ada 6 bagian. Yang pertama, neraca sama lengan. Neraca sama lengan ini sering ditemui di toko emas atau pengrajin emas neraca. Neraca sama lengan dipakai untuk mengetahui ukuran massa emas. Nah, cara penggunaan dari neraca sama lengan yang pertama, kita mengamati terlebih dahulu kedudukan seimbang kedua piring. Dan yang kedua, bila belum seimbang, maka putarlah sekrup kedua ujung lengan neraca sampai piring dalam keadaan seimbang. Dan yang ketiga, letakkan benda yang akan diukur massa pada satu piringan di sebelah kiri, kemudian letakkan anak timbangan pada piringan yang lain di sebelah kanan sampai kedua piringan seimbang. Dan yang keempat, pada kedudukan timbang, massa benda yang ditimbang tepat sama dengan massa anak timbangan tersebut. Nah, yang kedua, alat ukur massa yang kedua itu neraca analog. Jenis alat ukur yang ini adalah alat ukur yang paling banyak ditemukan di rumah tangga. Cara menggunakan alat tersebut sangatlah mudah. Ada sebuah wadah yang diletakkan di atas neraca. Cara menggunakannya yang pertama, benda yang akan dihitung massanya harus diletakkan di dalam wadah tersebut. Dan yang kedua, kemudian skala yang ada di neraca analog akan memperlihatkan angka sesuai dengan massa benda yang ada dalam wadah. Dan yang ketiga, angka tersebut adalah nilai besaran massa. Oke teman-teman, nah, selanjutnya teman saya akan melanjutkan materi di atas. Ketiga yaitu neraca Ohaus. Seperti yang terlihat di gambar bahwa neraca Ohaus memiliki keunikan tersendiri. Neraca Ohaus mempunyai tingkat ketelitian yang mencapai angka 0,1 gram. Seperti halnya alat ukur panjang, neraca ini mempunyai skala yang berfungsi untuk menunjukkan ukuran massa. Adapun cara penggunaan dari neraca Ohaus yaitu yang pertama, kita memutar sekrup yang berada di bagian atas piringan neraca dari kiri ke kanan. Posisi dua garis pada neraca harus sejajar. Hal ini dilakukan untuk mengalibrasi neraca yang akan digunakan untuk menimbang. Yang kedua yaitu kita meletakkan benda yang akan diukur massanya pada tempat beban dalam neraca.
Yang ketiga, kita menggeser skala mulai dari skala yang besar. Jika panahnya sudah berada di titik setimbang 0, kita harus bergantian ke skala yang terkecil. Yang keempat yaitu, jika dua garis sejajar dalam neraca sudah seimbang atau sejajar, maka hasil pengukuran sudah dapat dibaca. Itu merupakan cara penggunaan dari neraca Ohaus. Yang berikut yaitu neraca lengan gantung. Ini merupakan gambar dari neraca lengan gantung. Neraca lengan gantung ini, teman-teman, sering kita temui di pasar tradisional dan digunakan untuk menimbang berbagai jenis barang. Prinsip kerja alat ini mirip dengan tuas. Adapun cara penggunaannya itu, yang pertama, kita menggantung beban yang mau ditimbang pada pengait pada neraca. Yang kedua, kita menggeser beban pemberat pada timbangan untuk mencari titik kesetimbangan. Jika kedua neraca sudah berada dalam posisi sejajar, maka massa dari benda yang ditimbang dapat dihitung. Itu merupakan cara penggunaan dari neraca lengan gantung. Kita masuk yang kelima yaitu neraca digital. Ini merupakan gambar dari neraca digital. Neraca ini sering disebut sebagai neraca elektronik dan merupakan sebuah alat yang bekerja dengan otomatis. Cara penggunaannya cukup mudah. Yang pertama yaitu, kita harus memastikan bahwa timbangan sudah menyala. Yang kedua, kita juga harus memastikan bahwa timbangan menunjukkan angka 0. Dan yang ketiga, kita meletakkan benda yang massanya diukur pada piringan tempat benda. Seperti yang terlihat di gambar, bahwa piringan neraca berada di atas. Dan cara yang keempat yaitu, setelah kita meletakkan benda yang mau diukur, cara yang keempat yaitu kita membaca skala yang tertera pada display digital sesuai skala timbangan tersebut. Itu merupakan cara penggunaan dari neraca digital. Kita masuk yang keenam yaitu neraca pegas. Neraca pegas sering digunakan di berbagai laboratorium fisika karena mempunyai kemampuan untuk mengukur massa dari berbagai benda yang ringan. Cara penggunaannya, yang pertama, benda yang akan diukur massanya digantung pada pengait neraca. Yang kedua, untuk mengetahui massa benda menggunakan neraca ini, cara yang digunakan sama dengan cara menggunakan alat pengukur suhu, yaitu kita memperhatikan angka yang muncul di neraca pegas. Neraca pegas memiliki dua skala, yaitu yang pertama adalah skala Newton atau sering juga disebut N, dan yang kedua yaitu skala gram atau skala G. Skala Newton digunakan untuk mengetahui gaya benda dan skala G untuk mengetahui massa benda. Di sini kami dapat mengambil kesimpulan bahwa alat ukur massa adalah alat
adalah salah satu alat ukur yang digunakan untuk mengetahui massa suatu benda. Adapun alat-alat yang digunakan untuk mengukur massa benda yaitu ada 6. Yang pertama yaitu neraca sama lengan, yang kedua neraca analog, yang ketiga neraca Ohaus, yang keempat neraca lengan gantung, yang kelima neraca digital, dan yang keenam yaitu neraca pegas. Dari keenam alat-alat ukur ini, masing-masing memiliki tingkat ketelitian yang berbeda-beda, mulai dari mengukur benda yang memiliki massa terkecil sampai pada benda yang memiliki massa terbesar. Sekian dan terima kasih.